Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid An-Nur ya, mudah-mudahan senantiasa diberkahi, dirahmati dan dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita terhadap majelis-majelis ilmu seperti ini. Beliau menyampaikan, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Jadi jalan ke surga itu ternyata ada rutenya, ya. Ada peta. Kita ini kalau naik kendaraan, kayak pesan ya, order Grab atau ojek gitu ya, ada petanya betul? Ada rutenya nggak kira-kira? Ada. Nah kalau ke surga itu rutenya apa? Majelis ilmu. Dan dalam satu hadis Nabi mengatakan, may yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah itu menghendaki seorang itu jadi baik. Nah ini rahasianya dibocorin nih. Ini kalau tidak di majelis ilmu tidak diberitahu ini. Jadi kalau Allah itu menghendaki seorang itu jadi baik, itu dimudahkan untuk yufaqihu fiddin, paham agama. Ngerti nggih? Jadi yang paham itu sebelumnya pasti tidak paham. Paham itu sebelumnya tidak paham, kemudian mengikuti majelis ilmu jadi paham. Jadi saya berharap walaupun sedikit-sedikit sebentar yang hadir berapapun, yang penting paham. Karena membaca tidak cukup ya. Afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa kamu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Jadi bukan hanya dibaca tapi dipahami. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ibarat membuat bangunan, maka yang pertama kali ditata itu adalah pondasinya. Bangunan itu mau kokoh atau tidak, itu tergantung pondasinya. Tetapi di dalam Al-Quran, Allah itu membuat perumpamaan yang ini jadi catatan kita sore hari ini. Monggo nanti dicatat, suratnya itu surat Ibrahim ayat 24 sampai dengan 26 ya. Ibrahim ayat berapa? 24 sampai dengan 26. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin istussas min fawqil ardi malaha min qarar. Shadaqallahul adzim. Allah Subhanahu wa taala untuk memahamkan sesuatu itu sering membuat perumpamaan. Jadi dalam ayat yang ke-24, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah itu membuat perumpamaan kalimat yang baik. Jadi kalimat itu ada yang baik, ada yang buruk. Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik ya. Jadi seperti pohon yang baik, kasyajaratin thayyibatin. Pohon yang baik itu cirinya bagaimana? Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya itu kuat, jadi kokoh. Oyotnya itu kuat itu ya. Ayatnya itu kokoh, kemudian cabangnya itu menjulang ke langit.
tu'ti ukulaha, pohon itu menghasilkan buahnya, kulahinim biizni rabbiha, pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Hadirin jamaah surat Mahir rahimakumullah, di dalam Quran surat Ibrahim ini Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pohon yang baik ini adalah pohon kurma. Ini dikuatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Bapak Ibu, kalau orang itu menanam pohon kurma, nanti boleh dicek di YouTube itu. Ini agak unik. Jadi setelah dilubangi itu tanahnya, kemudian biji kurma itu dimasukkan, itu kemudian di atasnya ditindih batu. Nah, kalau di YouTube tuh batunya sampai jejer telu gitu ya, kecil-kecil saja. Tujuannya apa? Ketika akar itu bertunas, kemudian mau menyembul ke tanah, itu nyundul batu, gitu betul. Bisa keluar nggak kira-kira? Tidak bisa keluar, dia ketahan. Tapi apa yang terjadi? Dia kemudian menggunakan nutrisinya itu untuk menguatkan akar. Jadi ke bawah itu semakin kuat. Jadi ketika sudah cukup kuat, maka kemudian tunas itu bisa menabrak batu tadi, numbur batu tadi, kemudian batu itu bisa tersingkir. Tetapi akarnya sudah kuat. Nah, gitu ya. Kita ini kadang-kadang kalau menghadapi persoalan itu bahagia atau stres? Senang apa susah? Susah. Allah itu memberi rahmat itu kadang-kadang dengan dua hal. Satu, diberikan kebaikan. Jadi apa yang diinginkan itu kesampaian. Lagi kepengen keturutan. Jaluk ditukokke ngoten niku. Apapun yang dicita-citakan berhasil. Nopo mawon oleh. Tapi yang satunya lagi diuji dengan kesulitan. Yang satu itu senang, sejak kecil itu senang terus. Anak wong sugih gitu ya. Kalau minta apa-apa pasti dibelikan, semua tersedia. Yang satunya lagi diuji berat. Kira-kira secara mentalitas lebih kuat yang mana? Yang dikasih ujian senang terus atau dikasih ujian susah? Nah, jadi Bapak Ibu saya ingin sampaikan, senang itu ya ujian, susah ya ujian. Jadi Allah itu ketika memberikan rahmat itu bisa dengan dua hal. Bisa dengan diberikan kesenangan terus, bisa diberikan ujian yang berat. Yang diberikan senang itu nikmat sesaat, tapi tidak membuat dia menjadi kuat secara mental dan spiritual. Nah ini akar ini begitu. Pohon kurma itu supaya kuat pohonnya. Itu ternyata petaninya itu melakukan itu. Dan hasilnya adalah pohon itu kemudian menghasilkan buahnya. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Jadi sepanjang waktu itu berbuah terus dengan seizin Tuhannya. Mungkinkah itu berbuah kalau akarnya tidak kuat? Tidak mungkin. Dan disebutkan wayadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Allah membuat perumpamaan ini untuk manusia agar mereka selalu ingat. Ini saya sampaikan sore ini itu supaya ingat. Kita nanti mau bahas akidah. Tapi sebaliknya perumpamaan kalimat yang buruk ya, wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin istusat min fawqil ardi, adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Jadi kalau yang buruk itu pokoknya dicabut akarnya, selesai. Nah Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, pohon yang tegak berdiri itu yang nampak. Akarnya kelihatan tidak kira-kira? Akarnya kelihatan tidak? Tidak. Akarnya itu tidak kelihatan. Jadi sesuatu yang nampak kuat kokoh di luar, itu sebenarnya di balik itu ada akar yang kuat. Jadi kalau akar itu gambarannya adalah, ibaratnya adalah keimanan atau akidah, maka kemudian batang, cabang, daun dan buahnya itu adalah syariat, ya. Jadi iman ada, kemudian ada amal soleh. Kalau seorang itu melakukan amal soleh, maka bisa ada dua kemungkinan. Bisa ada dua kemungkinan. Akarnya kuat, ada yang akarnya tidak kuat. Betul tidak?
Iya. Jadi orang melakukan sholat, puasa, menutup aurat, apakah pasti imannya kuat? Belum tentu. Ya, minggu yang lalu saya pernah cerita ya, ada bapak-bapak yang tugas kerja di kantor, dia rajin sholat, tapi sholatnya cuma zuhur sama asar. Kenapa? Karena bosnya nyuruh, ayo sholat. Ah, siap bos, sholat. Jadi sholat 5 waktu itu bagian cuma zuhur sama asar. Sampai di rumah sholat tidak? Tidak. Tanya, mas sampean pernah korupsi enggak? Oh enggak. Kenapa enggak? Belum tahu caranya. Nah, belum tahu caranya. Atau ada yang bilang takut dengan pengawasan. Ada seorang bapak-bapak muda gitu ya, dia punya keluarga, dia kumpulnya sama teman-teman yang ya kurang baik. Ditanya, kamu pernah nggak selingkuh itu? Oh ya enggak dong. Kenapa kok enggak? Ah, kalau ketahuan gimana? Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu, ada orang yang melakukan amal soleh tapi bukan karena iman. Ada nggak seperti itu? Meninggalkan yang dilarang, nggak berani judi, itu karena belum ada temennya saja, bukan karena iman, tetapi hanya karena sikon. Sikon itu situasi dan kondisi. Kalau sikonnya berubah, bisa berubah tidak? Nah, itu bisa. Jadi Bapak Ibu, inilah yang pentingnya disebut iman. Iman itu tidak kelihatan, tapi itu menentukan. Minggu yang kemarin saya sudah sampaikan bahwa iman itu kalau ditanya, iman itu apa? Ada yang jawabnya begini, rukun iman yang 6. Ya, rukun iman yang 6 itu apa saja? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, kepada kitab-kitab, kepada hari akhir, iman kepada qadar dan qadar. Ada 6 ya. Itu iman yang disebutkan oleh anak TK sama SD, tapi belum balik. Okay? Kalau hafal seperti ini itu kita kira-kira berpengaruh tidak dengan kata dan perbuatan? Ngaruh mboten niku? Mboten sing apa rukun iman? Masih muda itu, profesinya jadi penyanyi dangdut itu. Mboten kira-kira. Mboten. Sing korupsi kata niku, padahal hafal rukun iman, ada enggak kira-kira? Ada. Jadi Bapak Ibu, ini saya sampaikan. Iman itu tidak kelihatan tapi sangat menentukan. Sebab Imam Syafi'i dalam kitab Fathul Kabir itu menyampaikan bahwa kewajiban seorang yang sudah baligh itu adalah ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu berarti dia menghilangkan taklid dalam perkara akidah. Kalau dalam perkara syariat, kalau kita tidak mampu beristihad, itu wajib taklid. Muqallid namanya. Muqallid am, ada muqallid mutabi. Tetapi kalau dalam perkara akidah, itu tidak boleh. Tidak boleh seorang itu kemudian taklid ketika sudah baligh ya, sudah dewasa kok masih taklid gitu ya. Contoh yang taklid niku pripun? Ada yang ditanya begini, "Mas sampean agamane nopo?" Dia jawab begini, "Saya ini agamanya Islam, tapi nggak fanatik loh." Nah, niku. Agamanya apa wow? Islam tapi nggak fanatik. Kok nggak fanatik itu maksudnya gimana? Ya nggak fanatik, saya itu bir masih boleh. Bir masih mau. Yang bir nggak boleh itu kan yang fanatik itu. Oh, bir nggak apa-apa. Kalau babi, bagaimana kalau babi? Dia bilang begini, kalau babi itu haram. Tapi kalau duduhnya nggak apa-apa. Duduhnya, kuahnya itu nggak apa-apa. Loh kok begitu? Lah iya, saya itu tidak fanatik. Itu agamanya apa tadi? Islam tapi nggak fanatik. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau boleh saya sampaikan, faktanya di tengah-tengah umat ini keimanannya atau pengamalan keagamanannya itu warna-warni. Kalau boleh saya kasih warna itu ada 5 macam. Warna ini tidak ada hubungannya dengan partai, nggak ada. Ini supaya mudah mengingat-ingat. Nah, kita nanti renungkan bersama kira-kira di sekeliling kita atau diri kita sendiri itu masuk yang warna apa. Yang pertama itu warna hitam. Warna hitam ini yang paling jelek. Pokoknya adanya itu lebih jelek daripada tidak ada. Ini yang warna hitam ini perilaku orangnya adalah bagaimana? Yang wajib tidak dikerjakan,
yang haram dilanggar. Nah, ini yang warnanya hitam. Ibaratnya dia seperti orang yang tidak kenal agama. Kalau orang Jawa bilang molimo, sholat yang enggak, ya tukang zina, colong jubo, ngambil milik orang lain, mungkin juga membunuh dan seterusnya gitu. Dia mungkin tinggal di lokalisasi atau mungkin sedang ditahan di lembaga pemasyarakatan. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama ini jumlahnya di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau di negeri kita yang mayoritas kaum muslimin, ada nggak kira-kira yang model ini? Ibadah nggak pernah dilakukan, melakukan kejahatan, ya membunuh, ya mencuri, mengambil hartanya, mungkin juga memperkosa dan seterusnya, berzina. Nah, ini yang pertama, ini yang paling jelek, yang warna hitam. Insya Allah di sini nggak ada. Nah, ini hitam. Yang kedua, kita kasih warna merah. Nah, kalau yang warna merah ini, itu semua tidak dilakukan. Kalau tadi yang wajib tidak dikerjakan, yang haram tidak dilakukan. Tapi kalau yang merah ini, dia tidak melakukan yang haram, tapi juga tidak melakukan yang wajib. Dia tidak pernah berjudi, tapi ora tahu sholat, nggak pernah sholat. Zina juga nggak pernah, ayo puasa juga enggak. Nah, itu ya. Ini model merah ya. Jadi orang ini malas. Di dalam Al-Quran dikatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, semua sujud illa iblis kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbar. Iblis itu enggan. Enggan itu malas, moh, wegah. Ledaliti ecaicu idaitu dadudut. Ini pokoknya wegah. Nah, aba wastakbar, aba mungkin dipelesetkan jadi abangan. Dulu waktu terjadi gempa ya, bencana gempa di Jogja itu, ada rumah saya di Bantul itu rusak. Kemudian minta tolong untuk direhab, ngajak tukang. Tukang ini kan biasanya tukang batu itu kan badannya kuat-kuat ya, betul ya? Kalau ngangkat 10 kilo kuat nggak kira-kira? 50 kilo kuat nggak? 100 kilo kuat nggak? Kalau yang kuat tuh 100 kilo itu kuat. Tapi ngangkat tangan takbiratul ihram itu katanya nggak kuat. Nah, ini model yang kedua ini. Ini model yang kedua. Jadi bukan berarti dia tidak mampu, tapi tidak mau. Ada ibu-ibu yang sudah separuh baya gitu ya, sudah anak-anaknya juga udah besar gitu. Monggo ibu de kula aturi salat kagem sangu wonten akhirat, disuruh begitu. Salat iki ngopo? Urip iki sing penting selamat. Nek mangan wareg nyandang rapet turune anget. Ya gitu ya. Itu koncone broiler gitu ya. Mangan wareg turune anget gitu. Nanti kalau anak saya sudah jadi orang, sekarang jadi apa? Engkau nek anakku wis mentas gitu, katanya begitu. Ngerti ya kalau di orang Jawa tahu ya. Karena pada belum mandiri masih banyak pikiran, nggak mau sholat itu. Ini model yang kedua. Model yang kedua ini ada. Ada yang sudah ini ada cerita dosen. Orang pinter ya, S1, S2 bahkan S3, kuliah ke luar negeri kemana-mana. Ke Amerika pernah ya. Ke negara-negara Eropa, ke Jepang sudah pernah. Pokoknya ke jauh-jauh itu pernah. Tapi kalau ke masjid itu belum pernah. Kira-kira ke Eropa sama ke masjid dekat mana? Ya? Dekat ke masjid. Tapi kenapa tidak sampai ke masjid? Ya, nah itu. Ini yang kedua. Oke, warna merah. Kita sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini kita kasih warna abu-abu. Nah, yang warna abu-abu ini semua dikerjakan. Jadi yang wajib ya dikerjakan, yang haram ya dilakukan. Nah, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ada nggak yang model begini? Yang model begini yang warna abu-abu ini mesti orangnya kacau. Jadi kalau mau kacau itu gampang. Lakukan dua-duanya, mesti kacau. Wajib ya dikerjakan, haram ya dilakukan. Gitu ya. Ngaji ya. Terus mainnya malamnya main judi sampai pagi. Setelah pagi azan subuhan.
baru subuhan belah kiri, gawe tongseng gitu ya. Tapi pas Jumatan, habis Jumatan berzina. Ini mesti orang ini kacau. Kenapa? Karena melakukan dua-duanya. Wajib dikerjakan, yang haram juga dilakukan. Dulu pernah ada seorang anggota dewan yang terhormat itu. Jadi salah satu kepala bagian kerohanian salah satu partai di negeri ini, ya, mantan ketua PBHMI. Itu kan kalau orang di masjid itu ya ketua takmir lah, kira-kira begitu ya. Itu bisa kepencut sama penyanyi dangdut kemudian berzina. Saya nggak nyebut nama ya. Itu sempat rame sekian belas tahun yang lalu gitu. Kira-kira ngerti tidak kalau zina itu nggak boleh? Bisa ceramah nggak yang bersangkutan? Bisa gitu. Jadi yang wajib yang dikerjakan, yang haram ya dilakukan. Pertanyaannya adalah, ada nggak di antara lebih dari 230.000 jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci, adakah yang mereka berangkat dengan uang hasil korupsi? Ada nggak kira-kira? Boten. Nah, ini model yang ketiga. Saya pernah baca itu, tahun berapa? 2008 kalau nggak salah. Saya masih Lengganan Kedaulatan Rakyat, KR. Itu ada bapak-bapak yang pulang dari haji, ya. Ini belum sampai ke rumah, ini belum sampai ke masjid, masih di Bandara Soekarno-Hatta. Itu dijemput oleh KPK karena dituduh telah menyalahgunakan uang untuk pembangunan perumahan Purnawirawan ABRI. Nah, itu ya. Jadi mulutnya itu masih labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik, masih begitu gitu. Itu ditangkap KPK. Ada nggak yang model begini? Ini warna apa tadi? Abu-abu. Jadi semua doyan ya. Dulu itu ada film Catatan Si Boy, podo wae itu ya. Dan Si Boy itu kelihatan sholat, ibadah gitu ya. Tapi pacaran juga rajin. Mendekati zina dianggap biasa saja. Itu STMJ. Nah, yang model yang ketiga ini ada. Warna apa tadi? Abu-abu. Yang keempat, kita kasih warna biru. Nah, kalau yang warna biru ini sudah lumayan ini. Ya, yang wajib sudah dikerjakan, yang dosa-dosa, yang haram-haram ini sudah ditinggalkan. Tetapi ketika dia beragama, itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Wa in asabahu khairu ma'an nabi wa in asabahu fitnah inqalaba ala wajhi. Khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia itu ada yang menyembah Allah itu ala harf, di tepi-tepinya. Jadi melipir-melipir gitu, milih-milih. Ketika dia mendapatkan kebaikan dari beragama ini, bisnisnya ya lancar, ya seneng gitu ya, segalanya mudah, itu tetap dia akan melakukan itu. Tapi ketika dia beragama, itu kemudian diuji dengan ujian yang berat. Enggak mau. Engkau lah ba'ala wajih, mundur saja. Kok mau bisnis, kok ngomong agama? Itu rasido bisnis katanya. Enggak jadi untung. Jangan ngomong halal haram. Kok yang halal? Yang haram aja susah. Sehingga sekarang itu katanya tidak ada halal haram. Yang ada itu halam. Nah, itu halam. Jadi sedeng-sedeng gitu ya. Ini model yang keempat. Itu seperti ini. Ya sudahlah. Agama itu bersih, suci. Politik itu kotor. Jadi jangan ngomong-ngomong, jangan hubung-hubungkan politik itu dengan agama. Itu membawa-bawa agama dalam dunia politik itu menjual ayat namanya. Udahlah, agama itu cukup di masjid saja, di musola. Ya. Ajaran tentang masuk kamar mandi saja. Kalau masuk pasar nggak usah bawa-bawa agama. Kalau mau masuk istana nggak boleh bawa agama. Kalau masuk ke parlemen bawa agama tidak? Bawa agama tidak? Tidak. Ini yang warna biru itu begitu. Apalagi ke pengadilan bawa agama nggak jadi menang. Harus pakai fulus, tanpa fulus mamfus gitu. Kalah nanti. Jadi ini yang keempat, warna biru. Yang kelima, yang terakhir, kita kasih warna putih.
Nah, kalau yang warna putih ini itu adalah kaum muslimin, ya, umat Islam yang dia itu pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Kafah itu artinya kabeh, semua, seluruhnya, ya. Kenapa? Karena kalau tidak seluruhnya, maka bagian yang tidak Islam itu pasti melanggar larangannya. Apa larangannya? Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kamu mengikuti langkah setan. Maka Nabi pernah mengatakan, beliau membuat garis di tanah, seret gitu ya. Beliau mengatakan, sabilullah, ini jalan Allah. Satu, sabil itu satu. Kemudian Rasul membuat garis yang banyak, subulus syaiton. Subul itu jalan-jalan. Di kiri kanan jalan yang satu tadi itu ada subulus syaiton, jalan-jalan setan. Jadi jalan setan itu banyak. Nah, kita diperintahkan untuk masuk Islam secara keseluruhan supaya tidak melewati jalan setan. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kira-kira kalau kemudian diukur dengan perumpamaan Al-Quran tadi seperti pohon, maka yang disebutkan sebagai asluha sabitun, akarnya itu kokoh, itu yang warna apa? Asluha sabitun wa far'uha fis sama, dan batangnya atau cabangnya menjulang ke langit, pasti yang kelima. Itu. Jadi penampakan itu pasti muncul dari akar yang kokoh. Sementara kalau perumpamaan pohon yang buruk itu langsung disebutkan seperti pohon yang dicabut akarnya. Nah, gitu, dijabrut gitu. Kan ada yang dijabrut kemudian ditancapkan lagi, ada nggak? Ada. Kalau ditancapkan lagi kan kelihatan ya, kelihatan berdiri ya. Kuat nggak kira-kira? Kalau kena angin kenceng, ambruk nggak? Angin nggak kenceng, ambruk nggak? Kadang-kadang angin nggak kenceng aja ambruk. Kenapa? Karena akarnya tidak kuat. Jadi akar itu menentukan gitu. Nah, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, maka kita sekarang mempelajari berdasarkan ayat dalam surat Ibrahim tadi 24 sampai dengan 26. Kemudian melihat realitas faktanya yang ada sekarang. Umat Islam yang warna-warni itu ada yang warna hitam, yang wajib tidak dikerjakan, yang haram yang dilanggar. Kemudian warna merah tidak dikerjakan sama sekali semuanya, yang haram tidak dilakukan, yang wajib juga nggak dikerjakan, gitu. Atau yang abu-abu, semua dikerjakan, wajib dikerjakan, yang haram juga dilakukan. Kacau. Atau pilih-pilih seperti yang warna biru tadi, atau yang terakhir yang ke-5. Maka kita tentu ingin yang ke-5. Jamaah sekalian rahimakumullah, iman itu yang terpenting bukan hafalannya, tapi yang penting adalah prosesnya. Yang penting apa? Prosesnya. Prosesnya itu adalah thoriqul iman, jalan menuju iman. Ketemunya iman itu dengan cara apa? Apakah dengan berpikir ataukah hanya taklid? Kebanyakan di antara umat Islam hari ini adalah taklid karena kebetulan orang tuanya Islam. Gimana? Kenapa kok kita Muslim? Ya karena bapak saya Islam, karena ibu saya Islam. Kalau bapak ibu kita Kristen, kira-kira agama kita apa? Nah, kalau bapak ibu kita Hindu, kira-kira agama kita apa? Ya, ikut saja gitu. Atau jadi orang yang beragamanya itu hanya jaga-jaga. Ya. Jaga-jaga itu begini, sampean sholat, ya jaga-jaga.
Iya kalau neraka itu nggak ada lah, kalau ada kan sudah sholat ya, itu ya. Itu namanya jaga-jaga. Yakin nggak kira-kira itu? Enggak, karena cuma jaga-jaga. Aku tetap korupsi. Ayo, nggak apa-apa kan umum kok, gitu ya. Nah, kan ada neraka. Iya, tapi kan Allah Maha Pengampun. Nah, sudah mulai begitu. Jadi orang-orang yang melakukan kesalahan hari ini itu karena akarnya itu tidak kokoh. Jadi akarnya itu tidak kokoh sehingga membuat batangnya itu tidak tinggi. Ya, jadi padahal kalau ibaratnya Islam itu ya'lu wala yu'la alai, tinggi dan tidak ada yang menandingi. Jadi kalau bangunan itu tinggi dan besar. Seperti kalau di Dubai itu ada gedung yang katanya tertinggi di dunia. Itu ketinggiannya sampai 900 berapa ya? 970-an ya. 980 meter. Hampir sekilo itu. Itu kira-kira pondasinya lemah atau kokoh kira-kira? Pasti sangat kokoh, pasti sangat kuat. Itulah kira-kira. Nah, Bapak Ibu, hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kuncinya adalah kita itu tidak hanya sekedar mengikuti hawa nafsu. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu mensifati manusia itu menjadi dua macam. Yang pertama itu mereka yang dibimbing oleh hawa nafsunya, dan yang kedua dibimbing oleh pikirannya. Di dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Nah, berikutnya, "Inhum illa kal an'am balhum adol." Apakah kamu tidak perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Jadi hawa nafsu itu sebagai panglima, sebagai komandan. Yang mimpin itu adalah hawa nafsu. Dikatakan itu tidak lain seperti binatang ternak, ya, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Jadi Bapak Ibu, di dunia ini cuma ada dua, mengikuti hawa nafsu atau mengikuti pikiran. Nah, orang yang soleh, orang yang kuat imannya itu mengikuti pikirannya, bukan mengikuti hawa nafsunya. Jadi kuncinya adalah bahwa kita ini memang menjadi manusia sejati atau manusia jadi-jadian. Ya. Jadi manusia enggak manusia beneran. Di dalam Al-Quran dikatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubashiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaikal kal an'am balhum adol ulaika humul ghafilun. Sama sekalian, Allah telah menjadikan sebagian isi neraka jahanam itu sebagian besar dari kalangan jin dan manusia. Bagaimana mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati, punya pikiran, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya mata tidak dipakai untuk melihat, punya telinga tidak dipakai untuk mendengar. Mereka itu kal an'am, ya, seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Binatang itu seperti apa sih? Tabiatnya binatang itu yang nama kita ambil contoh aja kucing, ya. Kucing itu kan sebagian kita mungkin memelihara kucing, ya. Kucing itu paling tidak melakukan 5. Yang pertama itu melek, golek, nelek, nyekek, matek. Nah, ada berapa tadi? 5 ya. Melek itu apa? Bangun tidur. Golek, cari makan, ya. Nelek ya, buang air. Nyekek itu tidur, matek. Terulang-ulang aja itu, setiap hari begitu. Bangun, kerja ya, cari makan gitu ya, makan itu wareg gitu ya, buang air, senang-senang gitu ya, terus begitu aja. Ada nggak yang model begini? Ini kalau binatang itu nggak pernah kreatif. Binatang itu ya begitu-begitu saja. Ya, yang namanya binatang itu gajah. Gajah itu kalau dia kan tinggalnya di hutan. Kalau dia sampai meninggalkan hutan kemudian mendatangi ke pemukiman penduduk, itu pasti bukan karena mau silaturahmi, itu nggak mungkin itu. Tapi karena makanannya di hutan habis, betul ya? Yang namanya di sirkus itu kan ada macan, ada harimau ya, ada pawangnya kan ya itu ya. Tapi kalau seminggu nggak dikasih makan, anaknya diganggu, pawangnya selamat nggak kira-kira? Nggak selamat juga gitu. Selamat. Namanya selamat. Nah,
Kenapa? Itu namanya binatang. Binatang itu begitu. Tapi binatang kalau dia itu membunuh korbannya, dimakan, itu satu selesai, kenyang, sudah, anteng gitu. Tapi kalau manusia, itu bisa membunuh ribuan bahkan jutaan manusia, itu kurang. Betul nggak? Dikasih makan satu piring sebetulnya sudah cukup ya. Tapi bisa nggak hutan itu masuk ke perut? Bisa nggak? Bisa. Tapi bilang nggak bisa. Bisa ya. Kasus bencana alam yang ada di Sumatera itu dari mana itu? Ada banjir bandang. Banjir kan merusakkan rumah ya. Tapi yang datang apa? Yang rusakin rumah apa? Mestinya kan air ya. Yang terjadi apa? Kayu gelondongan. Kenapa kayu gelondongan? Ya karena deforestasi, penebangan hutan. Ada yang bilang dari Kementerian Kehutanan, itu kan kayu-kayu tua yang tumbang dengan sendirinya. Lah wong gergajian rapi, ada nomornya lagi. Oh bisa tumbang dengan sendirinya. Begitu banyak gitu ya. Bayangnya kalau ngapusi itu ya kreatif gitu loh ya. Tapi itu yang terjadi, deforestasi. Itu sebetulnya adalah bagian dari mengikuti pikiran atau hawa nafsu. Taat pada syariat atau tidak? Pasti tidak. Deforestasi. Padahal hutan itu adalah spon raksasa. Jadi spon raksasa. Kalau spon itu Bapak Ibu tahu warnanya kuning gitu, kemudian atasnya hijau, yang keras itu. Itu kalau dimasukkan ke air, diperas gitu, kemudian dia akan menyimpan air, betul ya? Jadi hutan hujan tropis pohonnya itu besar-besar itu, 35% itu disimpan oleh kanopi alam, yaitu daun-daun itu kan. Dia disimpan di situ. 55% itu ditahan oleh akar-akar tunggang yang mencengkeram tanah. Nah itu 55%. Nah 10%-nya itu run off, pelan mengalir sampai ke sungai. Nah itu aman. Kemudian kalau diganti sawit itu kan ya sama kan tanaman ya. Ada daunnya ada enggak? Ada akarnya ada enggak? Bisa nyimpen air enggak? Nah itu yang enggak. Akarnya akar selabut ya. Dia tidak bisa mencengkeram air. Jadi kalau kemudian deforestasi seperti ini, ugal-ugalan begini ya, pasti terjadi bencana. Tapi ini karena aturannya itu membolehkan. Nah, ini contoh. Kalau mengikuti tuntunan an-nasu syaraka fi salasa alma wal kala wan nar. Umatku itu berserikat terhadap 3 hal. Air, rumput dan api. Sumber air, rumput itu padang gembalaan hutan itu milik umum. Api itu tambang. Itu tidak boleh dimiliki oleh pribadi, individu atau swasta, tidak boleh. Tetapi dalam kehidupan kapitalistik saat ini, sistem ekonomi kapitalisme, boleh nggak kira-kira? Boleh, bahkan dilegalkan, ya. Dan deforestasi ini memang luar biasa. Belanda itu 150 tahun itu menghabiskan 600.000 hektar hutan di Jawa, itu ya. Zaman Pak Karno sedikit karena sosialis. Tapi zaman Orde Baru Presiden Soeharto itu ada 79 juta hektar hutan, 79 juta hektar hilang, habis. Urutan yang kedua zaman Presiden SBY 55 juta, nah, 10 tahun itu habis 55 juta. Zaman Presiden Jokowi 11,7 juta. Jadi itu terus itu terjadi, bayangkan. Itu mengikuti pikiran hawa nafsu. Ada nggak peraturannya? Peraturannya itu legal, ada. Undang-undang penanaman modal asing boleh. Asing boleh, sini swasta. Karena yang memiliki memang kebanyakan swasta ya. Ya namanya Bob Hasan itu dia punya 2,5 juta hektar. Raja hutan itu, tapi nggak dibawa juga, nggak dibawa mati juga ya. Udah meninggal ya. 2,5 juta. Prayogo Pangestu itu 5 juta hektar. Bayangkan satu orang punya segitu coba. 5 juta loh, hektar loh. 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Itu 5 juta. Keluarga Cendana 3,5 juta. Nah sekarang ada Boy Thohir, ada Hasim, ada Pak Prabowo, ada ini Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi renungan bagi kita. Bahwa banyak hal yang bisa kita pelajari ya.
Tapi intinya adalah apa yang tidak nampak iman itu dibentuk dulu dengan kokoh, akarnya menjadi kuat, sehingga nanti dalam hal pengamalan nampaknya itu bagus. Tapi kalau hari ini umat Islam itu penampakannya masih warna-warni tadi, kemudian secara kemasyarakatan itu banyak masalah-masalah yang belum bisa terpecahkan. Mungkin yang perlu kita evaluasi adalah apa yang tidak kelihatan itu adalah keimanan kita. Walaupun sedikit-sedikit, mudah-mudahan ini bermanfaat, tapi yang penting kita bisa memahami, ya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya, tambahkanlah ilmu padaku, ya, pada kami, warzuqni fahman, dan rizkikanlah pemahaman. Jadi paham itu adalah rezeki. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan rezeki pemahaman kepada kita sehingga membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar dari Allah, kurang salah saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.